Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi, ketemu lagi dalam acara Ngopi, ngobrol pagi seputar kesehatan bersama Puskesmas Ciwandan. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan para narasumber yang nanti akan menemani ngobrol pagi selama 1 jam ya. Oke, Sobat Ngopi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama ini selamat pagi Ibu Susi. Nah, Ibu Susi ini adalah Ketua PPNI Kota Cilegon. Dan yang kedua yang akan menemani ini adalah Bapak Haji Supriyono. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Iya. Pak Haji Yoyon atau Pak Supri ini adalah Ketua DPK Puskesmas Dinkes Kota Cilegon. Baik, masih dalam rangka HUT PPNI ya, kita ucapkan bareng-bareng ya. Cek. Kita ucapin bareng-bareng ya. Yang pertama, Dirgahayu PPNI yang ke-47, Perawat Tangguh Indonesia Bebas Covid, masyarakat sehat. Ya, alhamdulillah ya. Untuk mic iklan saja. Iklan Mas PPNI.
Oke, kembali lagi dalam acara Ngopi, ngobrol pagi seputar kesehatan. Baik teman-teman, kita akan kirim salam. Yang pertama adalah teman-teman Puskesmas yang pada pagi hari ini bertugas di poli umum, poli jiwa, poli gizi, juga poli paru dan juga poli-poli yang lainnya. Semuanya ini adalah dalam rangka melayani masyarakat secara ikhlas. Dan yang kemudian adalah teman-teman lintas sektoral yang ada di kecamatan, kelurahan, juga teman-teman yang berada di Polsek Ciwandan dan Koramil Ciwandan. Atau Ibu silakan salam-salam untuk teman-temannya. Salam untuk semua anggota KPRI Kota Cilegon, khususnya yang sedang memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada masyarakat Kota Cilegon, baik di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di perusahaan, serta di semua sektor yang memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat Kota Cilegon. Masyarakat semuanya ya. Terima kasih. Ya, teman-teman. Sama teman-teman ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan pemberikan asuhan keperawatan di layanan kesehatan di poli-poli Puskesmas Ciwandan ataupun itu di perusahaan ataupun juga di rumah sakit. Banyak ya, ada perawat-perawat juga yang ada di industri ya. Apalagi Ciwandan ini adalah sebagian besar adalah banyak industri. Oke. Nah, saya ingin baca pantun nih Bu, Pak Haji ya. Nah, oke, pantunnya adalah Kang Junet makan ketan. Kang Junet makan ketan. Makan ketannya di parkiran sambil jaga nih. Jagalah selalu kesehatan sebelum sakit kemudian. Oke, yuk kita masuk di. Ini kan masih dalam rangka HUT PPNI yang 47 ya. Nah, saya ingin tanya nih Bu ya. Sejauh mana sih Bu peran perawat yang dalam penanganan COVID, terutama di Kota Cilegon ini? Ya, teman biasa, kita tahu bahwasannya semua lini keperawatan, ya kecil ya, bahwasannya di semua lini keperawatan itu, lini pelayanan kesehatan itu perawat masuk. Iya. Di rumah sakit Ada perawat ya. Kemudian di puskesmas. Wah, apalagi di puskesmas ya. Kemudian di klinik-klinik swasta ya. juga ada perawat. Nah, bahkan di perusahaan pun ada perawat ya. Ya. Jadi perawat itu tersebar di semua lini pelayanan kesehatan. Benar. Ya, jadi saat ini jumlahnya itu 1.205 yang terdaftar di kita. Ya, 1.000 ya Bu ya? 1.200. Oh, banyak juga, walaupun Cilegon ini kotanya kecil ya, tapi Betul. 1.000 itu sudah banyak ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah potensi sumber daya manusia bidang kesehatan Benar. yang luar biasa. Benar. Kalau misalnya dikelola dengan baik, tentu akan bisa mempercepat baik itu penanganan COVID, baik itu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti itu Pak Haji. Ya. Jadi bagaimanapun juga dengan jumlah totalitas perawat yang begitu besar di Kota Cilegon, ini adalah dapat mempercepat pembangunan kesehatan ya. Betul, Pak Wah, Haji. benar. Iya. Nah, untuk Pak Haji Yoyon ya, Pak Haji, perawat juga di Puskesmas Ciwandan ya, khususnya ya. Apa sih yang mereka kontribusi yang sudah dilakukan selama COVID ini, Pak? Kontribusinya banyak sekali ya Pak Haji Asep ya. Kontribusinya yaitu terutama untuk membantu penanganan kasus-kasus COVID dari awal pasien terdeteksi ya. Terutama kita di Puskesmas, apalagi sekarang program kerja 100 hari wali kota ya, yaitu targetnya Cilegon itu penurunan angka kejadian COVID atau pandemi COVID. Nah, jadi peran perawat sangat diperlukan sekali untuk menurunkan angka COVID tersebut. Terutama untuk di layanan puskesmas kita memiliki perkesmas, yaitu perawatan kesehatan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat cabang-cabang yaitu perawat kelurahan. Nah, dari perawat kelurahan itu kita diharapkan lebih dekat lagi untuk menangani masalah COVID.
yaitu mengenai 3T, yaitu testing, tracing, sama treatment. Nah, terutama testing mungkin itu nanti akan dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian untuk tracing kita perawat di kelurahan dibantu dengan bagian surveillance tuh intinya ya, surveillance. Itu kepalanya yang nanti akan memberikan instruksi ataupun memberikan koordinasi untuk perawat kelurahan melakukan tracing, sehingga nanti dengan tracing tersebut kita akan lebih meminimalisir angka terjadinya tingkat penularan dari COVID-19 ini. Nah, Bu, tadi yang seperti Ibu jelaskan di awal ini, perawat tuh banyak Pak. Bahkan saya bisa ungkapkan di sini adalah luar biasa ya, fantastis gitu ya. Baik ada di industri, di rumah sakit. Nah, Bu, di sini mungkin Sobat Ngopi ingin tahu lebih jauh lagi, Bu. Nah, apa sih tugas perawat terutama di rumah sakit yang garda terdepan nih ya, dalam penanganan pasien COVID terutama yang dirawat di rumah sakit? Iya Pak Haji Asep. Jadi kita perawat itu berperan di tingkat hilir. Mulai dari preventif promotif itu peran besar. Kemudian demikian juga dengan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Perawat yang menjaga pasien 24 jam Pak Haji Asep. Benar. Ya, jadi apalagi kalau misalnya yang di ruang isolasi. Wah, benar itu yang isolasi itu yang berat ya. Isolasi itu kita bayangkan bahwasanya memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien yang kita umum saja nggak boleh pegang itu pasien. Walaupun itu anak dari pasien nggak boleh pegang. Tapi perawat kita di rumah sakit 24 jam melayani pasien yang dirawat dengan COVID. Jadi ini satu hal yang luar biasa, ya. Kalau boleh saya bilang mereka inilah the real hero, ya, betul-betul pahlawan yang sesungguhnya, ya, pahlawan yang sesungguhnya, the real hero. Pada saat orang lain, ya, tidak boleh menyentuh, ya, kita perawat 24 jam melayani kebutuhan dasar pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, ya, Ibu menyebutkan tuh perawat itu the real hero. Kalau saya punya ungkapan sendiri tentang perawat. Ya, silakan. Malaikat tanpa sayap. Masya Allah. Barakallah. Semua Jadi teman-teman. 24 jam pasien yang mungkin butuh pertolongan, keterbatasan bahkan yang membutuhkan perawatan intensif care unit 24 jam itulah perawat harus terbuka ya, otomatis adalah semua terjaga setiap malamnya. Nah, terus apa lagi Bu kira-kira untuk perawat terutama adalah dalam pelayanan di rumah sakit juga? Nah, jadi perawat itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya merawat pasien selama 24 jam. Ya, belum lagi yang di IGD, ya, itu menerima pasien yang belum jelas status kesehatannya. Ya, belum jelas, bisa jadi dia COVID tapi belum terkonfirmasi. Nah, jadi resiko untuk tertular bagi teman-teman kita perawat yang ada di rumah sakit itu tinggi sekali Pak Haji Asep. Makanya kita memang meminta kepada stakeholder baik pemerintah maupun pemilik klinik, pemilik rumah sakit swasta, ya, pemilik perusahaan, mohon teman-teman kita yang perawat, yang dinas di tempat pelayanan agar dijaga keselamatannya. Itu yang pertama, tolong jaga keselamatan teman-teman kami. Kemudian juga mohon diperhatikan kesejahteraannya, ya, karena itu yang utama. Ya, seperti mereka merawat itu imunnya harus tetap terjaga. Artinya nutrisi mereka itu harus terpenuhi, ya. Jadi harus ada imun booster juga, harus ada perlindungan. Semoga ini menjadi perhatian juga bagi semua. Jadi agar take and give gitu, agar pelayanan yang kita berikan juga bisa lebih optimal. Jadi kita memberikan pelayanan terbaik, tetapi diperhatikan keselamatan dan kesejahteraannya seperti itu Pak Haji. Ya, semuanya itu adalah terkait tentang sumpah profesi dari perawatnya, menolong siapa saja tanpa memandang status ekonomi, suku bangsa, agama, ya, semuanya adalah membutuhkan pertolongan harus kita tolong. Maka dari itu mungkin yang tadi disampaikan, nah bagi
pemilik klinik, perusahaan, tolonglah perhatikan dalam hal meningkatkan imun bagi teman-teman tenaga kesehatan, bukan cuma perawat saja ya semuanya ya. Ya, keselamatan dan kesehatan. Nah itu ya. Nah, ini ada nih ngomong-ngomong sekarang kan lagi rame-ramenya nih ya mengenai tentang PPKM Mikro. Benar. Mohon Bu Susi sedikit ada pencerahan Ya. mengenai PPKM Mikro ya Bu Susi ya. Ya, PPKM Mikro itu apa dulu Pak? Nah, ini ya, itu masalahnya. kita tanya ke Iya. Bu Susi Iya, nih PPKM Mikro itu. PPKM Mikro itu adalah pembatasan sosial ya berskala mikro. Jadi tingkatnya itu di RT, rukun tetangga ya. Kalau dulu kan Iya. kalau misalnya sebut zona merah kota saja Kota. atau zona kuning atau zona hijau. Kalau sekarang itu polanya adalah mikro. Jadi per RT itu sudah harus menentukan zonasinya masing-masing. Ya, apakah Luar zonanya biasa. merah, Berarti apakah sudah kuning. langsung tertuju kepada masyarakat di tingkat RT. Betul. Wah, Nah, ya, silakan. di sini peran-peran juga besar sekali Pak Haji. Oh, ada Bu perannya Bu ya? Ada perannya Oh, ya, iya. peran perawat besar sekali untuk di PPKM Mikro ini. Karena kita bisa membantu RT, RW untuk paham bagaimana sih penentuan zonasi daerahnya, bagaimana sih kita menentuin ini zonanya merah, apa zonanya kuning atau hijau. Untuk kota Cilegon sendiri gimana Bu secara keseluruhan? Zona apa yang kita sedang alami sekarang? Oke, kalau secara pagi ini untuk tingkat kota Cilegon kita masih orange. Orange. Kita masih Jadi orange. secara Ya. umum Orange ya. keseluruhan masih orange Orange, nih. masih Orange. orange. Nah, tapi dari orange itu ya Bu ya kan nggak semua kan kita Oke. PPKM Mikro kan bawah, Ya, berarti tingkat betul. bawah. Mhm. Jadi tingkat bawahnya ini kemungkinan nggak semuanya orange kan? Oh enggak, jadi kalau di PPKM Mikro ini diberi zona lagi Pak Haji. Jadi misalnya di RT 1, RW 9, kelurahan apa di Ini Ciwandan? Banjarnegara. Nah, misalnya kelurahan Banjarnegara. Nah itu Pak RT dan Pak RW bisa menilai zona daerahnya. Ya, misalnya kalau kriteria merah itu adalah lebih dari 10 rumah tangga yang terkonfirmasi Terpapar positif COVID. COVID. Nah, kalau misalnya zonasinya merah, itu Pak RT sudah punya skenario pengendalian langsung. Ya, misalnya kalau dia kayak zona merah itu berarti lockdown RT-nya. Ya, berarti tutup fasilitas umum, ya, kemudian tutup tempat ibadah yang mungkin terbatas banget gitu. Kegiatan juga kan ya Bu Kegiatan ya? dibatasi kalau Kegiatan merah itu. Apalagi untuk menjelang bulan puasa nih. Nah, Pasti iya, otomatis. iya, harus betul diperhatikan lagi nih. Harus diperhatikan. Nah, itu pentingnya ketua RT ini paham menzonasi daerahnya sehingga bisa tahu apa sih yang harus dilakukan gitu. Terus Bu, Ah. kan Pak RT-nya harus tahu nih zona, kemudian zona apa di lingkungannya. Nah, ini tugas siapa nih Bu sebaiknya yang nyampein nih Bu? Nah, untuk penentuan zona ini tugas kita semua tenaga kesehatan, ya. Kalau misalnya di Satgas, koordinatornya untuk kelurahan adalah perawat kelurahan. Ya, kalau untuk kecamatan itu kepala puskesmas koordinatornya. Tapi untuk kelurahan adalah perawat kelurahan. Jadi nanti perawat kelurahan bisa bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain. Apalagi sekarang kemarin itu sudah disampaikan bahwasanya sudah ada forum organisasi kesehatan Kota Cilegon. Jadi Jadi semuanya perkumpulan dari Iya. semuanya profesi. Betul. kesehatan. Kalau nggak salah kemarin dengar sekitar 30 ya, ada berapa tuh Bu ya? organisasi profesinya itu yang bergabung kemarin 16. 16. Harusnya ada 20-an, tapi yang sudah tergabung kemarin di forum ada 16. Dan ini tenaga kesehatan ini sudah dibekali tentang penentuan zonasi, kemudian sudah dibekali tentang kalau terjadi COVID di wilayah kita apa sih yang harus dilakukan. Nah itu sudah disosialisasikan kemarin untuk baru di TOT awal, jadi baru trailernya. Nanti akan berlanjut ke semua tenaga kesehatan sehingga nanti semua tenaga kesehatan yang ada di yang warga Kota Cilegon bisa mengabdikan dirinya untuk Iya. membantu tugas puskesmas sebenarnya ini dan tugas kita semua gitu dalam percepatan zona hijau Kota Cilegon Ya, seperti itu. saya setuju. Di sini adalah fenomena sekarang ini adalah garda terdepan ini bukan lagi punya
wewenangnya orang kesehatan saja ya. Kalau sudah PPM Mikro tadi sudah melibatkan masyarakat, tingkat RT, jadi semuanya itu adalah garda terdepan. Jadi bukan cuma tugas penanganan COVID ini adalah untuk klinik kesehatan saja, tetapi dalam masyarakat dipanggil ya secara sukarela, ayo kita bersama-sama memerangi COVID ini, kan sudah capek ini kita ya selama ini COVID ini ya. Jadi ini adalah upaya pencegahan COVID di hulu. Di hulu ya. Di hulu artinya kalau di hulu sudah terkendali, nanti tentu kurva COVID akan menurun, jadi pasien COVID akan turun. Nah, di hulu ini yang pertama tadi kita dengan penerapan PPKM Mikro berarti para RT, para RW, ya Satgas COVID tingkat kelurahan itu sudah punya konsep untuk pengendalian COVID. Jadi RT akan paham. Jadi dia tahu tingkat resiko COVID di wilayahnya seperti apa dan skenario apa yang harus dilakukan itu ada di Inmendagri-nya itu disebutkan. Apa sih kalau misalnya kita merah apa yang dilakukan, kalau hijau apa yang dilakukan, kuning apa yang dilakukan, itu ada. Semuanya itu sudah ada protap-protap ya, berdasarkan dari donasi. Oke Bu, Pak Yulian, kita masuk dalam iklan. Ya silakan. Sebelumnya tos dulu. Enggak. Dua warga Indonesia yang
positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kematian pada kasus COVID-19 di Indonesia masih berada di atas rata-rata dunia. Membayang, membayang. Bukan. Ini suaranya. There's a place
kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Semoga dengan usia yang 47 tahun, Persatuan Perawat Nasional Indonesia dapat melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Cilegon yang jauh lebih baik ke depan. Perawat tangguh, Indonesia bebas COVID-19, masyarakat yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi Sobat Ngopi dalam ngobrol pagi seputar kesehatan bersama Puskesmas Ciwandan. Nah, tadi sudah ditampilkan ya, begitulah perjuangan seluruh tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit Cilegon ya. Maka dari itu nih teman-teman Sobat Ngopi, yang utama adalah jagalah kesehatan, sekali lagi jagalah kesehatan dengan menerapkan protokol 5M. Nah, kita akan bahas lagi. Sekarang mumpung ada narasumbernya, Bu, Pak, gimana sih penerapan dari protokol 5M tersebut? Mungkin masyarakat ingin tahu lebih lagi. Silakan Ibu Susi. Oh iya. 5M-nya itu. Nah, para pemirsa, ya, ngopi bareng ya tadi acaranya ya. Jadi kita harus membantu tenaga kesehatan ya. Kita lihat tadi seperti apa perjuangan teman-teman perawat itu di ruang isolasi COVID rumah sakit. Ya itu kita sudah bisa lihat. Jadi untuk membantunya ya kita harus sama-sama menerapkan 5M ya. Yang pertama memakai masker. Menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Ingat pesan Ibu ya. Iya, ingat pesan Ibu ya, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun ya. Sepele tapi dampaknya luar biasa. Ya, Segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita adalah lewat tangan. betul. Nah, kemarin disampaikan Dr. Rizky pas di acara forum organisasi profesi kesehatan. Jadi virus COVID ini kalau di luar dia nggak akan bertahan. Jadi dia akan bertahan kalau dia dapat inangnya. Jadi kalau masuk ke tubuh manusia dia jadi kuat. Tapi kalau di luar dia cepat mati. Nah, sangat lemah ya, sangat lemah sebenarnya. Nah, jadi cara kita untuk memutus rantainya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini jaga jarak. Ya, jadi social distancing. Sepertinya tadi jaga jarak nih ya. Ya, jadi harus ada jaga jarak. Kalau dulu mungkin kalau ketemu cipika-cipiki seperti itu Pak Haji ya. Kalau misalnya perempuan sama perempuan, Jaga jarak ya. Terus sekarang sudah nggak boleh. Jangan suka paku-pakuan nih ya. Ya, jadi harus jaga jarak. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau alangkah baiknya nggak ke mall dulu, ya kurangi ke mall dulu kalau nggak perlu, atau ke pasar kalau nggak perlu, ya. Pokoknya kita harus selalu berusaha menghindari kerumunan. Ya. Kemudian yang kelima adalah membatasi mobilisasi. Jadi yang paling bagus adalah stay at home, ya, di rumah saja. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi. Itu kan dari 5M. Kita kembali nih ada pertanyaan nih Bu ya. Oh di sini ada salam-salam. Kita sapa-sapa juga. Teman-teman yang sudah ikut nonton bareng ya, ngopi. Mbak Reni, Ayu ya, Devi, Mbak Mama, selamat menyaksikan ya. Mbak Desi, Alka, dan Mbak Vivi Abian. Nah ini adalah teman-teman yang sudah ikut menonton dalam acara ngopi. Nah di sini ada pertanyaan nih, Ibu. Kenapa sih masih ada tenaga medis yang masih banyak terpapar COVID meskipun sudah pakai APD lengkap? Ya. Pak Haji mungkin lagi gantian. Silakan Pak Haji. Boleh kena terpapar ya, karena walaupun pada saat kerja ya tenaga kesehatan memang dia sudah menggunakan APD lengkap tuh, udah bagus tuh APD-nya udah sesuai dengan SOP-nya. Nah ternyata kebiasaan di luar tempat kerja, mungkin di dalam perjalanan kita juga tidak tahu kan sewaktu kontak dengan siapa, kemudian mungkin dia pada kondisi-kondisi pergi kemana. Nah itu salah satu kemungkinan, walaupun dia tenaga kesehatan tapi dia sudah menggunakan APD yang memang benar sudah benar, tapi kemungkinan ada dari kebiasaan dia di luar tempat kerja bisa. Karena sekarang
COVID itu tidak hanya di Vaskes ya, tidak hanya di fasilitas kesehatan, tapi ternyata di luar juga sudah banyak ya Bu ya. Ya. Terus Ya itu ada tambahan Ibu? Iya. Mungkin juga walaupun petugas kesehatan, tapi kan sama-sama manusia juga Pak Haji. Semua mempunyai Iya, jadi kelemahan. iya lupa. bisa jadi misalnya daya tahan tubuh lagi turun, bisa jadi mungkin aktivitas terlalu banyak, terlalu lelah ya. Apalagi yang bertugas tadi itu yang Betul. 24 jam dalam hal merawat pasien. Iya gitu. Jadi memang himbauannya selama pandemi COVID ini buat semua tenaga kesehatan, khususnya teman-teman perawat, ayo kita jaga kesehatan, makan yang bergizi, cukup istirahat, dan yang hari itu menerapkan 5M. Iya, Seperti itu. 5M. Nah, kita tetap mengajak ya tentang tenaga kesehatan yang belum Vaksin. vaksin. Ya, masih ada ternyata tenaga Vaksin. kesehatan yang kemarin mungkin di pending ya. Ya. Lewat momen ini adalah kami mengajak teman-teman semua tenaga kesehatan untuk mengikuti vaksinasi COVID yang Ya. sudah menjadi anjuran pemerintah. Betul. Ya, karena kita tetap ya komitmen adalah tetap memerangi COVID sampai dengan akar-akarnya. Betul Pak Haji. Oke, jadi kita lanjut tentang zonasi yang tadi Bu ya. Oke. Sempat ada yang tertinggal tadi Bu Susi tentang zonasi Oh, bisa iya. sedikit. Jadi untuk zonasi adalah tentang COVID ini adalah per area. Apa sih yang akan kita lakukan Oke. terhadap dari zonasi yang diterapkan pemerintah tersebut? Iya, oke. Ya, silakan Ibu Susi. Ya, makasih Pak Disipri. Nah, PPKM Mikro ini betul-betul harus kita pahami karena nanti kita juga akan mensosialisasikan ke para RT, para RW ya. Ada 4 klasifikasi dalam PPKM Mikro itu, yaitu merah, kemudian orange, kemudian kuning dan hijau. Ya, izin saya baca biar nggak salah menyampaikan Pak Haji. Ya, silakan Ibu. Nah, kalau merah ini itu kriterianya jika terdapat 10 lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif Positif ya, ya selama 7 hari terakhir. dalam 7 hari terakhir. Nah, pembatasan kegiatan masyarakat untuk tingkat RT-nya adalah penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, fasum ditutup kecuali sektor esensial. Nah, sektor esensial ini misalnya kayak warung sembako, Oh ya. toko obat, nah itu mungkin tetap dibuka. Tapi kalau yang lainnya itu ditutup. Kemudian kegiatan masyarakat dibatasi. Keluar masuk wilayah dibatasi sampai dengan jam 20. Ya. Jadi ini namanya skenario pengendaliannya adalah PPKM level rukun tetangga. Jadi bisa disebut lockdown untuk RT kalau misalnya zonanya merah. Zona merah ya. Nah, itu zona merah. Nah sekarang gimana kalau yang zona orange? Orange yang sedang kita alami sekarang ini ya, warna orange ya. Ya, benar. Nah kalau zona orange ini itu namanya penularan komunitas sedang. Kalau tadi tinggi, kalau ini sedang. Nah ini kriterianya adalah jika terdapat 6 sampai 10 rumah tangga di RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Di wilayah kerja Puskesmas Ciwandan ada yang seperti ini Pak Jo ya? Ada ya. Oh, Yang berarti zona orange masih ada. orange Masih berarti. orange. Apa yang harus dilakukan Nah. ini terkait dengan orange? Kalau Mungkin zona informasinya. orange ini sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat tingkat RT-nya hampir sama dengan yang merah, ya. Jadi harus dibatasi baik rumah ibadah, tempat bermain anak, kemudian fasumnya itu dibatasi kegiatannya. Jadi hampir mirip dengan yang zona Mirip. merah ya. Nah, tetapi kalau di range ini skenario pengendaliannya PPKM-nya level rumah tangga. Kalau tadi kan Oh, level RT ya? RT, rukun tetangga, artinya RT-nya di lockdown kalau merah. Ya. Ini untuk rumah tangga saja. Nah, kalau ini cukup di rumah tangga saja, jadi lockdownnya di rumah saja gitu maksudnya. Jadi RT-nya mah terbuka gitu. Beda kalau merah, RT-nya lockdown. Ya. Kalau orange berbeda dengan yang merah. Kemudian kalau kuning itu adalah penularan komunitas rendah jika terdapat 1 sampai 5 rumah Dalam satu dalam satu RT. RT. Ah. Satu. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Semakin menurun ya. Yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir.
masyarakat, ya, masyarakat boleh ke rumah ibadah, anak-anak boleh bermain, tetapi tetap ada PPKM level rumah tangga, jadi tetap ada lockdown di rumah tangga. Maksudnya yang terkonfirmasi tetap harus lockdown di rumahnya. Nah, seperti itu. Oh, itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, kalau yang hijau, tidak ada rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif dalam selama 7 hari terakhir. Nah, ini harapan kita ya. Harapan Iya, kita. harapan kita semua ini ya. Harapan kita, hijau. betul. Jadi harapan kita memang Cilegon masuk ke zona hijau. Tetapi walaupun zona hijau, itu tetap harus waspada. Ya, tetap harus waspada. 5M tetap harus diterapkan secara individu. 3T dan vaksinasi sebagai tugas bersama tetap dilaksanakan. Ya. Kemudian pemerintah juga harus tetap selalu penegakan disiplin, misalnya seperti itu ya. Mungkin ini ya Bu ya, kalau misalnya kita sudah zona hijau, kita nyantai, lepas dari yang 5M, kemungkinan bisa berubah ya Bu ya? Iya, bisa berubah jadinya tuh. Semuanya itu adalah tetap Tetap, semua ya. masyarakat ikut berpartisipasi Betul. dan berkomitmen untuk penanganan COVID ini. Iya. Nah, kita buka pantun lagi nih. Kita adalah Silakan, pantun Pak nih, ya. Haji. Dari Pak Haji sendiri ngasih pantun ya. Iya. Nah, Pak Lurah beli sepatu. Aduh, selain sepatu membeli buku. Cucilah tangan terlebih dahulu sebelum sakit batu empedu. Cakep nih Pak Haji pantunnya. Dari siapa Pak Haji? Dari Pak Haji Sugi. Nah, Pantunnya udah disampaikan. kita masih terkait tentang HUT PPNI ya. Nah, selama ini saya ingin tanya kepada Pak Haji Yoyon ya, Pak Haji, apa yang biasanya menjadi kendala seorang perawat selama dia bertugas yang sedang dialami? Kendalanya memang sekarang profesi perawat seringkali kita bekerja kan banyak ya, jadi multi job sekarang ini. Multi talent. Multi talent. Nah, jadi begitu banyak pekerjaan yang kita kerjakan dan begitu banyak macamnya, sehingga kadang fokus kita ke keperawatan itu masih kurang gitu, kurang maksimal gitu. Jadi mungkin walaupun kita banyak kerjaan atau multi talent, tapi kita nggak boleh lupa dengan jati diri kita sebagai perawat. Itu mungkin kendalanya ya itu kerjaan yang mungkin kerjaan yang banyak macamnya tapi dikerjakan oleh individu. Jadi mungkin kalau bisa ya ada pembagian job lagi yang lebih jelas lagi mungkin nantinya ya. Oke. Dikerjakan lagi. Ya emang ya, kalau misalkan ini ada tetap aja kendala, tapi semuanya itu adalah tetap kita secara sukarela Iya benar. menolong sesama, itu Iya. adalah sumpah profesi kita ya. Terus untuk di rumah sakit Bu, yang tadi itu begitu banyak tenaga kesehatan yang bersama-sama melalui COVID, apa yang biasa menjadi kendala? Kalau teman-teman di rumah sakit, saya sebelum ini juga sudah berdiskusi dulu deh ya dengan teman-teman di rumah sakit. Iya. Jadi kalau di rumah sakit itu ya kendalanya memang beban kerja yang cukup tinggi ya. Kemudian resiko tertular. Nah itu yang paling dasar. iya, resiko tertular dengan pasien COVID ini ya, terutama baik itu di UGD, baik itu di ruang rawat inap, ya baik itu di ruang isolasi. Oh gitu ya Bu ya. Iya, ini resiko tertularnya yang cukup tinggi kalau misalnya di rumah sakit seperti itu. Iya, bagaimanapun juga emang sudah menjadi itu adalah resiko ya bagi kita yang sudah berkomitmen kita dari awal menjadi seorang tenaga kesehatan. Tapi itu semua tidak menjadi kendala ya, bagaimanapun juga adalah tadi berdasarkan dari tema adalah perawat tangguh ya, tangguh dalam mewujudkan Indonesia bebas COVID-19. Nah ini ada pertanyaan, kita buka pertanyaan Bu. Nah di sini sudah banyak ya, dari Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji, mau tanya dong,
bagaimana hukumnya jika tenaga kesehatan suka atau ketahuan berselingkuh? Wah ini tenaga kesehatan ya. Terus ini dari pertanyaan yang kedua, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak, apa tugas perawat kelurahan selama COVID? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin Mbak Desi ya, tugas dari perawat kelurahan ini. Ya. Jadi perawat kelurahan tadi nantinya sudah kebetulan di samping kita ada Bu Susi. Bu Susi adalah salah satu dari tim ya Bu ya, tim yang menyusun untuk masalah Tim ahli Satgas Covid Kota. Ya. Nah di dalamnya nanti ada draft bahwa perawat kelurahan itu dijadikan salah satu koordinator ya Bu ya. Ya. Di situ nanti ada di SK-kan untuk koordinator tingkat kelurahan. Nah, jadi nanti tugasnya di situ selain menyampaikan tentang zonasi tadi kepada lingkungan RT, kemudian nanti kita juga melaksanakan kegiatan tracing, koordinasi dengan surveillance, kemudian melakukan kegiatan masalah swab tadi itu ya dengan yang 3T. Ya 3T tadi. Nah, selain itu kalau yang dengan COVID ya, kalau dengan yang lainnya masalah perawat kelurahan mungkin kita nanti masih banyak lagi untuk pendataan atau masalah-masalah PTM. Nah, itu bisa masuk tugas dari perawat kelurahan ya. Mungkin itu. Jadi kita nanti diharapkan perawat kelurahan itu lebih mendekatkan diri ke lingkungan kelurahan tersebut, terutama RT Pak Haji. Iya. Jadi nanti kita di sana diharapkan bisa mengambil data, kemudian kita nanti menganalisa bersama RT tersebut, kemudian masalah-masalah apa yang kita hadapi, kemudian kita bicarakan di situ, serta tindakan apa yang kita mau laksanakan. Nah itu kita diskusikan bersama dengan RT tersebut. Karena nanti di tiap RT akan berbeda permasalahannya ya. Benar. Jadi semuanya itu tadi itu ya berdasarkan PPM mikro. Jadi Nah, iya lah, adalah, PPM mikro lagi. kita sudah mencakup untuk RT. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Bu ya. Dari Mbak Julia Avandi, punten Bu mau nanya apa sih Bu tugas perawat industri? Sekarang lagi industri nih, sempat Bu. ya kita bahas bahwa perawat itu adalah di rumah sakit, puskesmas, di layanan kesehatan. Nanti Mbak Julia ini nanya, apa sih yang mereka lakukan teman-teman perawat, terutama dari perusahaan ini Bu? Iya. Terima kasih Mbak Julia. Jadi di perusahaan pun ada kliniknya dari perusahaan. Jadi di sana ada petugas kesehatan, ada dokter klinik, kemudian ada dokter klinik perusahaan, dan ada juga perawat klinik perusahaan. Nah, tugas mereka yang memberikan pelayanan kesehatan, ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan karyawan, ya. Kemudian kalau pada saat COVID ini mereka termasuk mengendalikan COVID ini di perusahaan. Artinya misalnya mereka mendata kondisi kesehatan karyawannya, kemudian juga melakukan tracing. Misalnya kalau ada yang satu karyawan konfirmasi, suspek ya. nanti misalnya nggak melakukan tracing ya mereka bekerja sama nanti mungkin dengan puskesmas seperti itu. Tetapi kalau di internalnya ya perawat dan petugas kesehatan yang ada di dalamnya itu ya melaksanakan. Jadi intinya mungkin memberikan pelayanan kesehatan untuk karyawan di perusahaan tersebut. Iya, terkait dengan teman-teman di perusahaan juga, saya pernah bercerita gitu kan bahwa selama pandemi ini mereka lebih banyak adalah ke promotifnya. Bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan tentang penanganan COVID kepada semua karyawannya. Karena bagaimanapun juga masyarakat dan tenaga kerja yang berada di industri juga menjadi pusat perhatian. Karena bagaimanapun juga adalah tidak menutup kemungkinan selain masyarakat, tenaga kerja juga yang ada di sini terkena COVID ya. Dan ini sudah ada kasus-kasusnya Bu, yang karyawan-karyawan yang terkena COVID, terutama adalah di wilayah kerja Puskesmas Ciwandan.
Tidak terasa ya, sudah 7 menit kita ngobrol acara ngopi ini ya, ngopi pagi, ngobrol pagi seputar kesehatan. Nah ini ada salam-salam juga dari Mbak Uung ya. Tas. Ya kita sebelum iklan kita tos ngopi dulu, tos ngopi. Keren. Itu di situ. Sana aja. Untuk kenal lawan. Mentari terbenam, temani aku sendirian. Temani aku akan melihat ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat pada jiwaku, beri hijauan pada hidupku. Ini ku bertahan. Aku bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin kita pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat pada jiwaku, beri hijauan pada hidupku. Ini ku bertahan. Dibahas tak? Nggak ada yang selingkuh gitu. Lagi berantem ya Pak Haji? Lagi berantem. Semua menghadapinya. Aku yakin kita pasti bisa. Aku pasti bisa. Menikmati semua yang menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Ingin lepaskan seluruh bebanku. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari 5 penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
kembali lagi dalam acara ngobrol pagi seputar kesehatan bersama Puskesmas Ciwandan. Tiba juga ya waktunya kita untuk penutupan acara ngopi ini, dan ini akan disampaikan Pak Haji, silakan. Ya, sekali lagi saya mewakili dari perawat Puskesmas Ciwandan sekaligus sebagai ketua DPK dari PPNI Dinkes Dinkes sama Puskesmas. Saya tekankan lagi kalau dari saya yaitu mengenai 5M yang tadi ya, harus kita selalu tekankan kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada seluruhnya, yaitu pertama memakai masker, jangan lupa. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau mobilisasi. Nah, itu aja dari saya. Begitu Pak Haji? Ya, terima kasih. Sekarang Ibu silakan. Terima kasih buat masyarakat Kota Cilegon. Jangan lupa menerapkan 5M. Kepada Pak RT, Pak RW, sekarang kita menerapkan PPKM Mikro sehingga kita bisa mengetahui tingkat resiko COVID di wilayah kita masing-masing ya. Kepada semua teman-teman perawat yang bertugas dimanapun berada, tetap semangat, jaga kesehatan, berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Cilegon. Mungkin seperti itu Pak Haji. Nah, silakan Pak Haji, ada yang disampaikan untuk Ya, masih kita ini sekarang kan masih hangat nih. Ceritanya masih dalam rangka HUT ya, Ibu Susi, Pak Haji Yosef, HUT PPNI yang ke-47. Dalam satu rangkaian kegiatannya, walaupun kemarin kita sudah banyak kegiatannya, yaitu ada lomba poster, lomba TikTok ya, kemudian pengabdian masyarakat, yaitu kemarin ada penyuluhan di seluruh layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, perusahaan, dan di masyarakat. Kemudian webinar, kegiatan webinar ada juga kita, yaitu webinar tentang Perkesmas kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah dengan adanya Ibu Susi juga audiensi dengan wali kota ya Bu ya. Alhamdulillah sudah kita wakil wali kota juga sudah kita lakukan. Nah, salah satunya juga ada lagi penghargaan atau bentuk perhatian kita kepada teman kita yang penyintas sekarang ya, penyintas COVID itu. Nah, salah satu di puskesmas kita ada, yaitu kalau yang lainnya memang sudah kita ada yang sudah kita berikan, yaitu yang lain bingkisan. Kali ini ada satu lagi kepada Ibu Nes Maya, kami persilakan untuk menerima bingkisan dari Ibu Susi langsung nih ceritanya. Biasanya dari saya ya. Sekarang spesial dalam HUT PPNI. Ya. Bisa difoto untuk kenang-kenangan. Ini langsung diberikan secara on air ya. Terima kasih atas pengabdiannya Mbak Uum. Tetap semangat ya Mbak Uum ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan dari kita semua ya terkait tentang HUT PPNI yang ke-47. Ya. Dirgahayu PPNI yang ke-47. Indonesia bebas COVID-19, masyarakat sehat.
Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Senin depan dalam acara yang sama, ngopi sehat seputar kesehatan bersama Puskesmas Cilangan.